Puji Tuhan, haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Simon Hana yang dikasihi Tuhan. Apa kabar sore hari ini? Luar biasa ya, bersyukur karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah pada sore hari ini. Kita diberikan badan yang sehat, karena itu mari kita gunakan kesempatan yang ada ini untuk kita sama-sama mau menggali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia itu sangat rentan ya. Ketika manusia itu dihadapkan pada satu situasi, kondisi yang sulit, dihadapkan pada cobaan, tekanan, pergumulan, tidak jarang manusia mengalami yang namanya kegelisahan, gentar. Nah, kalau kegelisahan ini dibiarkan, lama-lama akan menjadi ketakutan, kekhawatiran. Dan kalau ketakutan dan kekhawatiran ini menguasai hidup manusia, maka tidak jarang manusia itu akan menjadi stres, bahkan depresi. Baru-baru ini, seminggu yang lalu ya, kita melihat di berita kejadiannya di Gresik. Ada seorang ayah yang tega membunuh putrinya yang baru berusia 9 tahun. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat ya. Nah, ketika ayah ini ditangkap, polisi ditanya apakah dia menyesal. Jawabannya apa? Enggak. Tidak, karena dia mengira dengan matinya putrinya ini, karena dia masih kecil, dia pasti masuk surga. Gitu pemikirannya dia. Dan setelah diselidiki, ternyata si ayah ini stres ya. 3 hari sebelumnya dia ditinggal pergi istrinya, enggak pamit. Dan dia enggak punya pekerjaan, jadi dia bingung bagaimana menghidupi putrinya ini. Akhirnya dia ngambil jalan pintas itu tadi. Putrinya dibunuh dan ditusuk pisau berkali-kali. Nah, kalau kita pikir, kita sebagai orang yang waras ya mikir, ini kok rasanya aneh sekali. Jalan pikiran orang ini rasanya enggak masuk akal. Tetapi untuk orang yang stres, untuk orang yang depresi, hal-hal yang tidak masuk akal ini sering dilakukan. Banyak kejadian-kejadian yang kita lihat itu dilakukan oleh orang yang stres dan depresi. Nah, Tuhan Yesus mengerti bahwa manusia itu rentan. Manusia itu mudah sekali mengalami stres dan depresi. Dia mengerti karena Yesus pernah datang ke dunia ini menjadi manusia. Karena itu dia sangat tahu kelemahan kita. Dan karena ini Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia memberikan satu warisan yang luar biasa. Dan kalau kita orang-orang percaya memiliki warisan yang diberikan oleh Yesus ini, maka kita akan mampu menghadapi segala tekanan, segala cobaan dalam hidup kita. Apa warisan yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya? Saya ajak Bapak Ibu membuka di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Kita akan baca sama-sama. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Sudah ketemu ya Bapak Ibu? Yuk kita baca sama-sama, bisa dibaca di LCD ya. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan. Inilah warisan yang ditinggalkan oleh Yesus buat murid-muridnya, buat kita semua. Damai sejahtera, dan damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus ini tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia. Dunia bisa memberikan damai Bapak Ibu, tapi damai yang diberikan oleh dunia ini sifatnya sementara dan sangat tergantung, sangat dipengaruhi oleh keadaan di luar kita, situasi dan kondisi di luar.
Kalau situasi dan kondisinya baik-baik saja, kita alami damai. Tapi kalau situasi dan kondisi sulit, kita sedang terjepit, alami tekanan, nah damai yang diberikan dunia ini bisa hilang. Berbeda dengan damai yang diberikan oleh Yesus. Karena damai yang diberikan oleh Yesus ini melampaui segala akal. Tidak tergantung pada situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Sesulit apapun situasi dan kondisi yang dihadapi, kalau kita memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan, maka kita akan tetap tenang menghadapi segala situasi. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada anak-anaknya ini dengan satu tujuan. Supaya apa? Supaya kita itu nanti terbebas dari yang namanya kegelisahan, kegentaran. Kegelisahan itu adalah satu perasaan campur aduk ya, pikiran yang tidak tenang ketika mengalami tekanan, cobaan, pergumulan. Dan Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera ini supaya ketika ada tekanan, ketika ada cobaan, ada pergumulan dalam hidup kita, kita bisa tetap tenang, tidak gelisah. Damai sejahtera itu dalam bahasa aslinya memakai kata shalom ya atau iren ya. Artinya ketenangan hati dan pikiran yang berlandaskan pada pengetahuan yang benar akan adanya keselamatan yang dari Tuhan. Adanya perlindungan dan pemeliharaan Tuhan ketika kita alami cobaan dan tekanan. Itu arti dari kata shalom atau iren. Nah, bagaimana caranya supaya damai sejahtera yang dari Tuhan itu bisa kita miliki? Warisan yang ditinggalkan Yesus itu supaya kita miliki. Bagaimana caranya? Nah, sore hari ini kita akan belajar sama-sama ya, ada 3 cara supaya kita bisa memiliki damai sejahtera yang diwariskan oleh Yesus itu. Yang pertama, kita mau berdamai dengan Tuhan. Artinya apa? Artinya kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh karena Tuhan Yesus itu adalah sumber damai itu. Hanya di dalam Yesus kita akan alami damai sejahtera. Yesus itu ibarat pokok anggur dan kita ini ranting-rantingnya ya. Ranting akan berbuah ketika dia melekat pada pokok anggur. Demikian juga kita akan alami damai sejahtera ketika kita tinggal di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak mungkin kita bisa alami damai sejahtera. Situasi boleh sulit, segala sesuatu di dunia ini akan digoncangkan. Tapi ketika kita melekat pada Sang Raja Damai, hati dan pikiran kita akan tetap tenang menghadapi segala goncangan yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita sedang alami satu kegelisahan. Mungkin kita sedang mengalami satu ketakutan. Mari kita cari Yesus dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya pada saat kita datang beribadah. Kita cari Yesus dimanapun kita berada. Bangun hubungan pribadi yang erat dengan Yesus lewat apa? Lewat doa kita. Lewat membaca firman Tuhan. Lewat mendengarkan renungan firman Tuhan. Karena semakin pikiran kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan semakin yakin bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat, Yesus yang luar biasa, karena hanya dari Yesus ada keselamatan, hanya di dalam Yesus ada pertolongan, hanya di dalam Yesus ada perlindungan. Dan ketika kita memiliki keyakinan ini, maka kita akan tenang menghadapi segala situasi. Yang kedua, bagaimana caranya supaya damai sejahtera itu bisa menjadi bagian dalam hidup kita? Yang pertama tadi berdamai dengan Allah.
yang adalah sumber damai itu. Yang kedua adalah berdamai dengan diri kita sendiri. Orang yang tidak berdamai dengan dirinya sendiri tidak mungkin mengalami damai sejahtera. Nah, berdamai dengan dirinya sendiri itu yang bagaimana toh? Berdamai dengan dirinya sendiri itu artinya kita selalu bersyukur atas apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Orang yang tidak berdamai dengan dirinya sendiri itu tidak pernah bisa bersyukur, selalu merasa kurang. Apapun yang dia dapat, dia akan merasa kurang, tidak pernah cukup, tidak pernah bersyukur. Orang yang demikian tidak akan pernah mengalami yang namanya damai sejahtera. Kalau kita ingin mengalami damai sejahtera, berdamailah dengan diri kita sendiri. Selalu ucapkan syukur buat keselamatan yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Ucapkan syukur buat pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Ucapkan syukur buat setiap pertolongan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Kalau kita mampu berdamai dengan diri kita sendiri, saya yakin damai sejahtera yang dari Tuhan itu akan menjadi milik kita. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya damai sejahtera yang dari Tuhan itu bisa menjadi milik kita adalah berdamai dengan semua orang. Nah, Matius 5 ayat 9 kita akan baca. Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan. Jadi cirinya anak Allah itu apa? Bapak Ibu? Membawa damai. Kalau kita nggak membawa damai tapi malah ngisruh ya, kehadiran kita malah membuat orang tidak tenang, berarti kita belum menjadi anak-anak Allah. Karena ciri anak-anak Allah adalah membawa damai. Seseorang yang membawa damai tentunya kehadirannya sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi syarat untuk bisa menjadi anak-anak Allah, untuk bisa membawa damai buat orang lain, yang pertama tadi kita harus berdamai dengan Allah terlebih dahulu. Kemudian berdamai dengan diri kita sendiri, barulah kita bisa berdamai dengan orang lain. Puji Tuhan. Nah, kesimpulan dari renungan singkat kita pada sore hari ini adalah kita semua itu sangat membutuhkan apa yang namanya damai sejahtera ya Bapak Ibu. Dan damai sejahtera ini hanya kita peroleh di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak mungkin kita mendapatkan damai sejahtera. Dan supaya kita memiliki damai sejahtera itu, maka ada 3 hal tadi yang harus kita lakukan. Berdamai dengan Allah, cari Yesus dengan sungguh-sungguh dimanapun kita berada. Bukan hanya saat di gereja saja, tapi dimanapun kita berada, kita cari Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita mau hidup melekat pada pokok anggur itu sehingga kita bisa berbuah. Yang kedua, kita mau berdamai dengan diri kita sendiri. Selalu kita ucapkan syukur atas apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah ngomel ya, jangan pernah bersungut-sungut karena Tuhan sudah terlalu baik. Tuhan sudah menyelamatkan kita dengan mati di kayu salib dan bangkit. Itu menunjukkan bahwa pengorbanannya, kasihnya sangat besar buat kita. Dan ucapkan syukur buat setiap keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Ucapkan syukur buat setiap pertolongan, perlindungan yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita mau berdamai dengan orang lain. Jadilah anak-anak Allah yang bisa membawa damai, yang bisa menarik orang-orang di sekitar kita untuk datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya ajak Bapak Ibu menyanyikan satu pujian, kalaku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus.
mendapatkan ketenangan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah lari apapun yang kita hadapi saat ini. Mungkin pergumulan kita berat, mungkin tekanan yang kita hadapi dalam hidup ini sangat berat. Tapi percayalah, damai sejahtera itu tidak kita dapatkan dimanapun juga. Hanya di dalam Yesus kita akan menemukan ketenangan dan kedamaian. Puji Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini 2 kali lagi dan nanti saya undang Ibu Gembala untuk tutup dalam doa. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, mari Bapak Ibu kita undang untuk berdiri. Hatiku damai, kau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya damai sejahtera Tuhan yang Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Hanya damai sejahtera Tuhan Yesus yang memberi ketenangan dalam hati kami Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu mencari Engkau Tuhan.
Biarlah hidup kami tenang bersama dengan Engkau Yesus. Biarlah selalu ada ucapan syukur dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sehingga hati kami Tuhan selalu limpah dengan ucapan syukur. Dan hati kami Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus. Untuk ibadah yang diberkati Tuhan pada sore hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, ibadah yang sangat diberkati di sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus yang telah membawa firman Tuhan. Engkau berkati umat-umat-Mu yang telah datang di sore hari ini Tuhan. Apapun yang jadi pergumulan, apapun yang menjadi persoalan umat-umat-Mu, Engkau akan menjawab tepat pada waktunya. Tepat pada waktu yang Engkau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar umat-umat-Mu akan pulang. Engkau akan sertai perjalanan pulang umat-umat-Mu, sampaikan di rumah dengan selamat. Kami mengucap syukur Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah di sore hari ini Tuhan. Kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mohon tunggu sebentar, ada pengumuman dari Ibu Koordinator. Waktu kami